semua. Kita dari kelompok 2, kelas 12 kelas 1. Mau ngapain sih kita? Jadi kita di sini mau melakukan percobaan sel volta dan sel elektrolisis. Sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Nanda Ilham Islami, absen 20. Perkenalkan, nama saya Dava Anggarak Saputra, absen 7. Perkenalkan, nama saya Fani Amalia Dini, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Sofia Mahira Mulyani, nomor absen 30. Oke, langsung aja ke percobaannya. Kalau ingin melakukan percobaan, tentunya kita butuh alat dan bahan kan? Oke, aku tunjukkan alat dan bahannya. Yang pertama, 4 buah lemon. Yang kedua, 4 buah paku. Yang ketiga, 5 buah kabel buaya. Yang keempat, 4 buah koin tembaga. Yang kelima, solatif. Yang keenam, pisau. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, pastinya kita harus tahu dong apa sih tujuan dari percobaan itu. Nah, tujuan dari percobaan sel volta ini adalah yang pertama, menemukan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Yang kedua, mengetahui cara menghasilkan energi listrik dari pembuatan baterai dari buah lemon. Yang ketiga, membuktikan apakah buah lemon termasuk ke dalam sel volta. Dan yang terakhir, mengetahui penerapan prinsip sel volta dalam baterai buah. Jadi, untuk melakukan percobaan ini, langkah-langkah yang kita lakukan adalah Yang pertama, siapkan bahan yang diperlukan, yaitu 4 buah lemon, 4 koin tembaga, 4 buah paku besar, kabel buaya, dan beberapa buah lampu kecil. yang kedua yaitu iris lemon di salah satu sisi. Langkah ketiga, masukkan koin tembaga ke bagian yang sudah diiris, lalu tancapkan paku di sisi lainnya. Pastikan keduanya tidak bersentuhan. Lalu yang keempat yaitu hubungkan kabel penjepit buaya dimulai dari paku ke salah satu koin tembaga dengan lemon yang berbeda. Lakukan hingga lemon terakhir, lalu jepit kabel dari paku dan koin tembaga terakhir ke kutub lampu kecil. Ujung kabel yang bermuatan positif yang bermuatan pada koin harus disambungkan ke kutub negatif lampu. Kawat lebih panjang, sedangkan uang kabel yang bermuatan negatif pada ujung paku harus disambungkan ke kutub positif lampu.
Amati lampu yang terjadi. Amati nyala lampu yang terjadi. Akhirnya lampu menyala, jadi percobaan kita berhasil. Jadi bisa kita ambil dari percobaan tadi bahwa buah lemon dapat menjadi alternatif larutan elektrolit karena lemon mengandung senyawa asam stirat C atau C6H8O7. Oke, sekian percobaan dari sel volta ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, percobaan kedua yang akan kita lakukan adalah percobaan sel elektrolisis. Elektrolisis adalah peristiwa penguraian atas suatu larutan elektrolit yang telah dialiri oleh arus listrik searah, sedangkan sel di mana terjadinya reaksi tersebut disebut sel elektrolisis. Lalu apa ya tujuan dari percobaan sel elektrolisis ini? Yang pertama, mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi pada elektrolisis larutan garam kalium klorida dan larutan tembaga sulfat atau CuSO4 dan mengetahui reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda dengan menggunakan elektroda C atau karbon. Terus apa aja sih alat dan bahannya, bagaimana proses pembuatannya? Yuk kita simak. Baiklah, untuk bahan percobaan kali ini yang pertama ada larutan CuSO4. Yang kedua ada larutan Ki. Yang ketiga ada baterai, ada kertas lakmus, ada pH indikator, ada corong, ada gelas ukur, ada gelas U, ada pipet, ada elektroda baterai, ada plat tetes, silotip, pinset, ada gunting, kabel buaya, dan tisu. Yang terakhir ada klem statif. Terus bagaimana sih proses pembuatan sel elektrolisis? Nah, di sini udah disiapkan dua larutan. Yang pertama 60 ml larutan Ki dan yang kedua 60 ml larutan CuSO4. Sekarang kita akan menguji terlebih dahulu larutan CuSO4. Pertama-tama ambil 3 tetes larutan CuSO4 dan taruh pada plat tetes. Lalu uji dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Catat perubahan warna yang sudah terjadi. Dari hasil pengujian dengan menggunakan kertas lakmus menghasilkan warna merah yang berarti larutan CuSO4 bersifat asam. Jepitkan tabung U pada penyangga yaitu klem dan statif. Lalu ambil larutan CuSO4
dan tuang ke dalam tabung us sampai permukaan larutan kurang lebih 2 cm di bawah permukaan mulut tabung. Kemudian uji dengan menggunakan indikator pH universal, amati perubahan dan pH yang tertera pada indikator universal. Hasil dari indikator universal yang sudah ditentukan di dalam larutan CuSO4, larutan CuSO4 menghasilkan pH 2 sesuai dengan yang tertera di indikator ini. Lalu langkah selanjutnya, celupkan elektroda karbon pada masing-masing mulut tabung, lalu jepitkan dengan kabel penjepit buaya. Lakukan elektrolisis dengan menghubungkan elektroda dengan kabel penjepit buaya dan juga hubungkan dengan baterai. Tunggu selama 10 menit, amati perubahannya. Setelah 10 menit, keluarkan batang elektroda karbon dari larutan. Selanjutnya, Lalu, ambil 3 tetes larutan CuSO4, kemudian dipindah ke dalam plat tetes. Uji kembali menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Amati perubahan warna yang sudah terjadi. Biru. lakmus biru berubah menjadi warna merah.
Dari perubahan warna kertas lakmus bisa disimpulkan bahwa larutan CuSO4 tetap bersifat asam. Dari percobaan larutan CuSO4 dihasilkan di katoda terdapat endapan berwarna gelap pada elektroda dan warna larutan menjadi kuning kecoklatan, dan pada anoda muncul gelembung-gelembung gas. Selanjutnya adalah percobaan dengan menggunakan larutan Ki. Caranya masih sama dengan larutan CuSO4 tadi. Pertama, ambil 3 tetes larutan Ki dan taruh ke dalam plat tetes. Kemudian uji dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru, amati perubahan warna yang terjadi. Dari hasil pengujian kertas lakmus menunjukkan bahwa kertas lakmus merah maupun biru tidak menunjukkan perubahan warna, yang berarti larutan Ki bersifat netral. Tuang larutan Ki ke dalam tabung hingga permukaannya kurang lebih 2 cm di bawah muka tabung. Kemudian uji larutan Ki dengan menggunakan pH indikator universal. Catat perubahan warna yang terjadi dan lihat hasil pH-nya. Menunjukkan hasil dari pengujian dengan menggunakan pH universal menunjukkan bahwa larutan Ki menunjukkan pH 7. Kemudian celupkan elektroda karbon ke dalam larutan Ki di masing-masing mulut tabung. Jepit elektroda karbon dengan menggunakan kabel penjepit buaya. Setelah 10 menit, keluarkan batang elektroda dari larutan Ki.
kemudian ambil 3 tetes larutan Ki pada anoda dan katoda, dan kemudian uji dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Amati perubahan yang terjadi. Hasil pengujian dari kertas lakmus menunjukkan bahwa larutan yang terdapat di bagian anoda bersifat basah karena merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian larutan yang terdapat di bagian katoda tetap menunjukkan kertas lakmus merah yang tetap kertas lakmus biru yang tetap berwarna biru, yang menunjukkan tidak ada perubahan atau kemudian indikator pH universal ke dalam larutan Ki yang sudah di elektrolisis. Hasil dari pengujian dengan indikator pH universal menunjukkan bahwa pH dari larutan Ki adalah 6. Yang menunjukkan bahwa larutan Ki bersifat asam. Dari percobaan larutan elektrolisis Ki dapat disimpulkan bahwa muncul gelembung-gelembung gas di katoda dan terjadi perubahan warna di bagian anoda dari bening menjadi kuning kecoklatan. Pada katoda terjadi reduksi H2O dan menghasilkan gelembung H2. Sedangkan pada anoda terjadi pembentukan I2 yang dari akibat dari oksidasi I. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari percobaan sel volta tadi adalah cara kerja baterai lemon diawali dari lepasnya elektron dari elektrode Fe atau paku dan elektrode Cu atau koin tembaga. Hal ini bisa terjadi karena terdapat reaksi oksidasi terhadap elektrode Fe pada paku dan mengubah logam Fe menjadi ion Fe2+, dan reaksi keduanya bisa ditulis seperti ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari reaksi larutan elektrolisis adalah reaksi elektrolisis dengan larutan CuSO4 menghasilkan perubahan berupa adanya endapan gelap dan warna larutan berubah menjadi kuning kecoklatan di katoda. Dan di anoda muncul gelembung-gelembung gas. Reaksi yang terjadi adalah di katoda 2Cu2+,
ditambah 4E menjadi 2Cu. Dan di anoda 2H2O menjadi 4 diuraikan menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4E. Sedangkan elektrolisis dengan larutan Ki menghasilkan perubahan berupa munculnya gelembung gas di anoda. Dan terjadi perubahan warna dari warna bening menjadi kuning kecoklatan di anoda. Reaksi yang terjadi adalah di katoda 2H2O ditambah 2E menjadi 2OH- ditambah H+ ditambah H2. Dan di anoda 2I diuraikan menjadi I2 ditambah 2Cu.